Sahabat muda, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Lunas Total Final, yang didasarkan pada Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan menyampaikan berita gembira kepada sahabat muda melalui pemberitaan firman Tuhan dalam renungan Youth for Christ ini. Tuhan, tolong hamba-Mu supaya berita ini betul-betul tersampaikan dengan baik, dan mereka juga diberkati sehingga mengalami pertumbuhan iman dan menjadi pemuda-pemuda yang hebat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami akan memberitakan firman ini. Amin. Sahabat muda, yang menjadi pusat refleksi kita adalah ayat 1b yang berbunyi demikian. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Perkenalkan, saya Pendeta Fosawata Zaluhu dari Gereja Niakeriso Protestan Indonesia atau GNKP Indonesia, Jemaat Epifanias Jakarta, anggota PGI Wilayah DKI Jakarta. Sahabat muda, seorang bernama Sophie memiliki utang yang sangat besar kepada bank. Setiap hari ia bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tujuannya satu, utang tersebut harus lunas. Namun segala usaha tersebut tidak pernah cukup. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun ia harus meminjam kepada teman atau tetangga. Hidup Sophie hanya berputar pada arus gali lubang, tutup lubang. Orang tua Sophie yang mengetahui hal itu segera menjual dan memberikan seluruh hartanya agar Sophie terbebas dari utang-utang tersebut. Sahabat muda, apa yang dialami Sophie mencerminkan kondisi kita sebagai manusia berdosa. Itu juga yang menjadi pesan utama dari teks kita hari ini. Ibrani 10 menegaskan bahwa hukum Taurat dan segala pengorbanan yang berulang tidak akan pernah sanggup menebus manusia dari dosa-dosanya. Sebab dosa hanya bisa dihapus oleh satu tindakan yang sempurna, yakni pengorbanan Allah yang telah memberikan anak tunggalnya. Sahabat muda, itulah kasih karunia Allah yang tidak dapat dibeli dan diusahakan oleh manusia. Pengampunannya diberikan secara tuntas, total, dan final. Sama seperti orang tua Sophie yang menjual semua miliknya untuk melunasi utang anaknya. Allah memberikan yang paling berharga, yakni anaknya sendiri, untuk membebaskan manusia dari utang dosa. Sahabat muda, melalui Ibrani 10 kita diingatkan untuk tidak lagi berusaha mendapatkan kasih Allah dengan perbuatan baik semata, seolah-olah kita bisa membuatnya lebih mengasihi kita. Sebab sejak awal ia sudah mengasihi kita. Ia tidak menuntut kita menjadi sempurna dengan kekuatan sendiri, tetapi mengundang kita untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya yang membebaskan. Demikian renungan hari ini, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Allah. Jika kami melakukan perbuatan baik, jika kami rajin beribadah, jika kami menjadi pemuda-pemudi terbaik dalam hidup ini, semua itu karena kasih karunia yang ditimbulkan oleh pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Jadikanlah pemuda-pemudi yang mendengarkan firman ini menjadi orang-orang hebat yang memberitakan firman, menjadi teladan, dan memberitakan kabar baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.